Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Mangkaleng, segmennya Kabar Kabari. Selamat malam semuanya. Hari ini tepatnya malam hari seperti biasa Mangkaleng menyempatkan waktu di malam hari untuk kegiatan syuting mungkin ya, untuk mengisi konten di Kabar Kabari. Dan tentunya saya ucapkan selamat bertemu bagi kamu, Anda yang mungkin saja baru menemukan channel Mangkaleng begitu. Saksikan terus program Mangkaleng. Untuk sementara ini Mangkaleng baru saja mempunyai dua program, yaitu programnya Kabar Kabari dan juga programnya yaitu namanya Ruang Tengah. Nah, salah satu program Ruang Tengah itu adalah program apresiasi dan juga diskusi, mungkin ya lebih ke arahnya ke sana. Dan untuk program saat ini Kabar Kabari yaitu informasi berita, mungkin beritanya yang mungkin saya bawakan dengan santai, dengan ringan, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dengan narasumber begitu ya, ada narasumbernya dan lain sebagainya. Doakan saja kita berjenjang, mudah-mudahan berjalan dengan normal begitu ya, berjalan dengan sesuai keinginan saya seperti itu. Dan hari ini ada ini namanya router. Mungkin teman-teman ataupun Anda sudah tahu, router ini sengaja saya simpen ya buat variasi aja sih sebetulnya ya, buat pemanis aja. Router ini saya ucapkan terima kasih pemberian dari Kang Sarjan. Halo Kang Sarjan, sehat selalu Kang Sarjan. Terima kasih routernya dan mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik gitu ya. Insya Allah akan saya rawat. Ini adalah hasil pemberian dari guru saya, Kang Sarjan. Assalamualaikum Kang Sarjan. Oke, langsung saja berita hari ini. Ada berita tentang pilkada juga nih teman-teman. Untuk hari ini kualitas pilkada di tahun 2020 ini akan dipastikan menurun. Mungkin saja menurun ya, karena tadi itu ya, kita ini sudah di zamannya penyakit begitu. Di zamannya corona udah pasti menurun lah, karena ngeri ya, ketika berkumpul ngeri, takut gitu, takut kena. Padahal biasa aja sih, nggak ada apa-apa sebetulnya. Oke, saya langsung bacain beritanya. Kualitas Pilkada 2020 yang sedianya digelar pada tanggal 9 Desember mendatang ini disinyalir akan menurun. Ini terjadi karena adanya tahapan pilkada yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan seiring dengan pandemi COVID-19. Nah, gitu. Jadi ini para tenaga medis ya, di saat pilkada ini ikut sibuk, yang biasanya tidak begitu, yang biasanya biasa aja begitu. Untuk tahun ini 2020 pilkadanya ya mungkin akan sangat berperan untuk tenaga medis. Karena itu pemerintah dan penyelenggara pemilu setidaknya bisa menggeser waktu pelaksanaan pilkada ke tahun 2021. Nah, ini ada apa sih namanya, mungkin planning gitu, perencanaan pilkadanya ini akan diundur ke tahun 2021. Apakah setuju? Ya sebetulnya sebagai masyarakat biasa, kita sebagai orang awam begitu, mau diundur, mau nggak ada, mau nggak jadi, itu bodo amat sih sebetulnya. Ya kita kan sebagai masyarakat, gimana pemerintah, artinya begitu ya. Jadi kata pemerintah diundur ya udah pasti mengikuti begitu, dan kita siap nyoblos aja sih sebetulnya ya. Demikian butir penyertaan sikap Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu JRDP yang dihasilkan lewat razia yang digelar Rabu tanggal 3. Ini menurut analisa JRDP setidaknya ada 3 tahapan krusial yang terdampak dengan adanya pandemi, yakni pemutakhiran pendaftaran pemilih, pencalonan, dan pemungutan juga penghitungan suara di TPS. Selanjutnya, pemutakhiran daftar pemilu itu semua warga negara harus coklit oleh petugas KPU tanpa terkecuali. Di sisi lain, protokol kesehatan membatasi adanya interaksi sosial. Jadi di tahapan pencalonan, misalkan di sebuah daerah yang ada calon perseorangan, maka KTP dukungan juga itu harus diverifikasi gitu ya, secara keseluruhan dengan cara petugas mendatangi setiap rumah pendukung, setiap warga didatangi begitu. Nanti akan didata KTP-nya. Pada hari H pemungutan suara akan sangat sulit bagi KPPS untuk mengatur lalu lintas pemilihan yang keluar masuk dengan kerumunan di luar TPS. Udah pasti ini juga kasihan banget ya untuk panitia KPPS ya, yang menggelar pemilihan pilkada ini. Pada akhirnya begitu banyak kerumunan yang terjadi, pada akhirnya gitu tenaga yang harus dikeluarkan banyak juga begitu ya. Pokoknya akan lebih sulit lah, karena kalau tidak seperti itu ya tadi itu yang namanya juga kita mencegah ya. Prinsip utamanya adalah agar mungkin ini menjaga kualitas pilkada. Di sisi lain
lain melindungi keselamatan pemilih di tengah pandemi. Dijelaskan dengan menunda pilkada, kualitas persiapan menuju pilkada dapat lebih diawasi dan netralitas penyelenggaraan serta kesetaraan para kontestan bisa lebih terjamin. Jika hari pencoblosan digelar Desember, maka semestinya penyelenggaraan pemilu harus melalui tahapan para pencoblosan bulan Juni mendatang. Pada waktu tersebut, belum dapat dipastikan pandemi COVID-19 ini udah usai atau belum, seperti itu ya. Ya intinya seperti itulah. Jadi JRDP ini juga menyoroti perihal adanya kesepakatan pemerintah DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk melakukan penambahan anggaran guna mengakomodasi protokol kesehatan. KPU RI ini juga mengusulkan ada dana tambahan gitu. Karena kenapa dananya itu ditambah untuk pilkada tahun ini? Ya karena tadi itu ya, mungkin ada beberapa bagian dari dana itu akan dibelikan untuk alat pelindung diri APD begitu ya, untuk sarung tangan, untuk tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan. Mungkin biayanya juga akan lebih banyak gitu. Karena yang menggunakannya itu juga banyak. Ya seperti itulah ya. Kita turut prihatin juga gitu, karena dengan adanya virus ini tenaga semakin banyak terkuras tuh ya, pokoknya banyak imbasnya gitu ya karena adanya virus ini. Apa kabar dengan pilkada untuk tahun ini? Ya mau tidak mau ini katanya akan diundur karena kita menjaga kualitas pilkada itu supaya lebih sehat begitu, supaya lebih aman begitu. Karena takut juga gitu ada sebagian orang yang tidak mau untuk datang ke TPS, tidak mau menyoblos karena ya tadi itu mempunyai prinsip tidak untuk berkumpul gitu, tidak mau untuk berkumpul. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Walaupun panitia sudah melakukannya dengan senetral mungkin begitu. Ada saja mungkin yang golput begitu. Mungkin pasti ada saja. Jadi untuk menjaga kualitas pilkada lebih baik diundur ke tahun 2021 mendatang begitu. Dan itu akan waktunya juga semakin lama. Tapi nggak apa-apa, demi pemerintahan yang punya kualitas gitu ya, demi pilkada, demi masyarakat juga, demi pemerintah juga, demi semua manusia yang ada di bumi. Oke, mungkin itu informasinya. Jadi informasinya tentang kualitas pilkada menurun, artinya pilkada ini akan diundur, dan pengundurannya itu karena ya tadi itu ya, ada gejala yaitu namanya virus corona begitu. Mudah-mudahan masyarakat tidak golput, mudah-mudahan kita juga menunggu, terserah kapan adanya pilkada itu diputuskan ya, harusnya sih tahun ini ya. Saya kalau diundur tahun 2021 lebih setuju gitu. Kenapa setuju? Ya karena tadi itu kita lebih nyaman juga gitu ya. Apalagi ditambah dengan si virus ini setelah usai, itu akan lebih lega, akan lebih santai, dan seperti biasanya normal lagi begitu. Mungkin itu saja ya, dan tentunya untuk kamu yang ingin berdiskusi bersama saya, silahkan datang saja, kontak saja Instagram saya, nomor telepon saya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng di program saya, atau mungkin nanti saya akan ngundang apa kira-kira yang pantas saya undang begitu. Dan terus juga saksikan terus program Mangkaleng ya. Dan tentunya untuk program Mangkaleng ini akan update setiap minggunya, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Misalkan hari Senin update, Selasa tidak, Rabu update, Kamis update, Jumat tidak, Sabtu tidak, Minggu update. Mungkin seperti itu nanti proses update-nya gitu. Karena kalau misalkan setiap hari saya update juga, saya nggak mampu ya. Karena saya cuma sendiri begitu, ditemani sama keluarga kayak adik ipar gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kurang tim gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketangani gitu. Karena saya juga selain mengisi konten kabar-kabar ini juga punya aktivitas yang mungkin tidak dipublikasikan seperti itu ya. Oke, nah itu informasinya. Intinya begitu aja ya. Pokoknya pilkada tahun 2020 ini akan diundur tahun 2021. Alasannya ya tadi itu ya, karena menjaga kualitasnya lebih baik gitu, supaya masyarakatnya juga tenang dan lain sebagainya lah. Seperti itu ya. Ya pokoknya ini adalah informasi gitu. Kalau yang baik ambil, yang tidak baik jangan diambil, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak, dan tentunya kita akan kembali di segmen-segmen berikutnya, dan sampai jumpa. Salam, bye-bye.